Pertama libur panjang, kawasan wisata Ragunan ramai dipadati wisatawan. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian jenazah korban longsor Pekalongan. Jelang perayaan Imlek, pendeta dan sejumlah jemaat umat Tridharma menggelar penyucian patung Buddha Dewa Dewi di sejumlah kelenteng di Surabaya. Halo pemirsa, petugas menerapkan sistem kontraflow untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan saat libur panjang Isra Miraj dan Imlek. Bersama saya Priska Papilaya, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, di masa libur panjang jelang Hari Raya Isra Miraj dan Imlek, volume kendaraan di Simpang Gadok Bogor mengalami peningkatan. Sekitar 14.000 kendaraan melintas yang didominasi kendaraan plat B. Arus lalu lintas di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau padat sejak Sabtu pagi. Kemacetan terjadi dari keluar pintu tol Ciawi 1 menuju Jalan Raya Puncak. Mayoritas kendaraan merupakan plat B yang ingin berwisata di Puncak. Per hari ini, sekitar 8.600 kendaraan naik ke arah Puncak melalui Simpang Gadok. Sementara sekitar 6.000 kendaraan turun dari Puncak menuju Simpang Gadok. Dan guna mengurai kemacetan, sistem one way dan ganjil genap diberlakukan secara situasional hingga hari Rabu 29 Januari 2025. Kepadatan juga terpantau di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat sejak Sabtu pagi tadi. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat di ruas jalan tol Cipularang, kilometer 82 Purwakarta, Jawa Barat. Momen libur panjang memperingati Isra Miraj serta perayaan Imlek dimanfaatkan warga Jabodetabek untuk berlibur ke sejumlah tempat wisata di Bandung dan Jawa Barat lainnya. Banyaknya truk tronton berjalan pelan juga membuat kendaraan di belakangnya ikut melambat. Diperkirakan padatnya arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung ini akan terjadi hingga beberapa hari ke depan seiring libur panjang Imlek dan Isra Miraj. Pemirsa, libur panjang Isra Miraj dan Imlek, kendaraan keluar tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah mengalami antrian panjang. Volume kendaraan dipadati kendaraan pribadi yang berwisata ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Antrian kendaraan terjadi di gerbang tol Pejagan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Sabtu pagi. Selain akibat meningkatnya arus, antrian terjadi karena banyaknya kendaraan travel yang kehabisan saldo e-tol. Volume kendaraan dipadati mobil pribadi, travel, dan bus pariwisata di arah Jawa Barat dan Jakarta yang menuju kota-kota di selatan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sejumlah pemudik mengaku kepadatan sudah terjadi sejak di kilometer 52 tol Jakarta Cikampek karena banyaknya kendaraan keluar masuk rest area. Jalanan padat. Di mana Pak mulai merayap Pak? Kita dari Ciwingan, Cirebon. Cirebon. Iya, rest areanya malam padat. Rest area padat juga? Iya, rest area. Berdasarkan data dari pengelola tol Kanci Pejagan, jumlah kendaraan keluar tol Pejagan sejak pukul 00 Sabtu dini hari hingga 8 pagi mencapai 3.000 kendaraan. Peningkat volume kendaraan diprediksi masih terus terjadi hingga Minggu besok. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki libur Isra Miraj dan Imlek, arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster mulai mengalami peningkatan. Antrian panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi asal luar Bandung. Tercatat ada 9.771 kendaraan yang masuk ke kota Bandung.
Di samping itu, selepas gerbang tol Pasteur, kepadatan arus lalu lintas terjadi di kawasan jalan protokol yang akan menuju pusat kota maupun kawasan Lembang. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang akan masuk ke kota Bandung akan terus terjadi dari siang hingga sore nanti. Di momen libur panjang terjadi peningkatan penumpang kereta cepat Wush dibandingkan hari biasanya. Tiket keberangkatan sejak Sabtu pagi hingga malam hari mayoritas sudah terjual dengan okupansi keberangkatan kereta api sekitar 90%. 170.000 tiket keberangkatan telah disediakan dari 24 Januari hingga 29 Januari 2025 dan 67.000 tiket sudah terjual. Seluruh pengguna jasa kereta Wush juga diimbau untuk memanfaatkan tiketnya untuk mendapatkan promo destinasi wisata di Kota Bandung. Ya, di momen libur panjang ini terjadi peningkatan penumpang yang cukup signifikan. Mungkin kalau dirata-ratakan dibandingkan dari hari biasanya peningkatan penumpang terjadi sekitar 20%. Untuk hari ini sendiri keberangkatan kereta mulai dari pagi hari sampai dengan malam hari hampir mayoritas tiket sudah terjual dengan okupansi keberangkatan KA sekitar 90 sampai dengan 98%. Dan memang secara total di momen libur panjang dari 170.000 tiket yang disediakan untuk keberangkatan di tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 Januari nanti, sekitar 67.000 diantaranya sudah terjual. Pemirsa, ribuan penumpang juga memadati stasiun kereta api Lempuyangan Yogyakarta di awal masa libur panjang Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek. Stasiun Lempuyangan Yogyakarta telah dipadati ribuan penumpang yang akan berlibur ataupun pulang ke kampung halaman. Rata-rata tujuan calon penumpang yakni ke Semarang, Purwokerto, Surabaya, Jember hingga Banyuwangi. Sementara itu di masa libur panjang ini, PT KAI Daerah Operasi 6 mengoperasikan 22 kereta api jarak jauh reguler dan menjalankan 6 kereta api tambahan dengan total tiket yang disediakan sebanyak 126.000. Petugas menerapkan sistem kontraflow untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan saat libur panjang Isra Miraj dan Imlek. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, hari pertama libur panjang kawasan wisata Ragunan ramai dipadati wisatawan. Tiket masuk yang terjangkau membuat kawasan wisata Ragunan selalu ramai dikunjungi dan menjadi favorit wisatawan. Sejak Sabtu pagi tadi, kawasan wisata Ragunan mulai ramai dipadati oleh pengunjung. Sebagian besar pengunjung yang datang merupakan rombongan keluarga. Berwisata di Ragunan, pengunjung bisa berinteraksi dengan berbagai satwa. Selain berinteraksi juga bisa menjadi ajang edukasi bagi anak-anak untuk mengenal berbagai macam satwa. Wahana yang menjadi favorit pengunjung antara lain satwa gajah dan jerapah. Dan diprediksi hingga siang tadi jumlah pengunjung terus meningkat seiring masuknya libur panjang Isra Miraj dan Imlek. Selain Ragunan, kawasan wisata Dufan Ancol juga menjadi favorit destinasi wisata bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin menghabiskan libur panjang. Para pengunjung ini merupakan warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin menghabiskan waktu libur panjang Isra Miraj dan juga Imlek. Area pantai yang berada di Ancol juga masih menjadi lokasi wisata favorit para pengunjung menghabiskan waktu libur untuk bersantai bersama keluarga.
Untuk mengetahui keseruan di sejumlah tempat wisata, sudah ada rekan Aya Nufus di Dufan Ancol dan Syahreza Zanski di Taman Safari Puncak, Jawa Barat. Kita ke Dufan terlebih dahulu. Selamat sore Aya, bagaimana suasana terkini di Ancol sore ini? Selamat sore Friska dan pemirsa, suasana di Ancol pada sore hari ini sudah pastinya ramai sekali ya, seperti ekspektasi kita semua bahwa akhir pekan ini menuju perayaan Imlek tahun 2025 memang masyarakat ini memanfaatkan situasi untuk berlibur ke tempat-tempat wisata yang masih menjadi favorit. Salah satunya adalah Dufan Ancol, dan terbukti tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan ada sekitar 3.500 pengunjung yang sudah menyambangi Dufan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman-teman dan juga menikmati wahana-wahana mulai dari wahana anak-anak maupun wahana ekstrim. Tadi di awal saya sempat menyaksikan ada penampilan begitu ya dari tarian-tarian tradisional Tionghoa, yang mana ini juga merupakan bagian dari perayaan Imlek tahun 2025. Selain itu juga tadi ada penampilan barongsai dan juga tadi ada penampilan robot masa depan Arya yang sangat unik sekali begitu ya, dipertunjukkan di hadapan seluruh pengunjung Dufan ini. Dan tadi juga saya sempat mencoba wahana yang ada di belakang saya ini, namanya adalah kora-kora, yang mana ini juga menjadi salah satu wahana favorit pengunjung di Dufan ini. Dan saya ingin berbincang bersama dengan salah satu calon ini ya, yang akan mencoba wahana kora-kora. Nah, mereka ini datang tidak dari Jakarta begitu Friska, namun juga dari Makassar. Halo Fauzan. Fauzan, kamu benar bukan dari Jakarta? Benar Kak, benar. Oke, kenapa? Kenapa memilih datang ke Dufan? Karena kan kebetulan saya liburan ke Jakarta kan, dan Dufan juga salah satu tempat liburan favorit di Jakarta kan ya. Oke. Terus kamu sudah dari jam berapa nih dari sini? Dari jam 9 pagi Kak. Bertiga aja? Bertiga. Ya. Oke, dari jam 9 pagi udah ngapain aja di sini? Udah coba wahana apa aja? Udah coba Misteria, Tornado, Halilintar, udah banyak Kak, hampir semua udah gua cobain. Udah semua udah lo cobain ya. Apa yang paling favorit? Menurut aku sih Tornado ya, karena kayak ekstrimnya dapat, terus kayak dia tuh funnya juga dapat gitu. Oh gitu. Oke, gitu. Yang dari semua ini yang mana paling mereka takutin? Takutin nih Misteria Kak. Iya. Semuanya juga? Iya, Misteria. Tapi kamu berani dong? Berani kok, berani. Tadi ini mau cobain kora-kora. Oke, udah pernah sebelum cobain kora-kora? Udah pernah. Di sini tadi pagi juga. Ini udah. Tadi pagi. Karena seru aja sih, itu jadi mau ulang. Sebagai orang Makassar, apa nih yang ingin disampaikan dengan dibukanya tempat wisata menjelang perayaan Imlek, long weekend, libur panjang begitu ya? Apakah yang sebagai orang Makassar apa nih yang mau disampaikan? Sebagai orang Makassar sih saya berharap sih wahana seperti ini ada juga ya di Makassar sana, supaya saya kayak nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta gitu nikmatin kayak gini. Oke. Tapi so far have fun ya? Ya, saya have fun di sini. Oke, baik, terima kasih Fauzan dan teman-teman semuanya. Ya Friska dan juga pemirsa, bayangkan tadi mereka dari jam 9 pagi begitu ya sudah berada di Dufan Ancol untuk menikmati seluruh wahana yang ada di sini. Karena memang dari pantauan saya ini banyak sekali wahana-wahana yang cocok untuk remaja maupun orang dewasa, bahkan anak-anak juga ada begitu ya, terbagi di berbagai kriteria wahana. Dan salah satu yang paling menarik adalah kora-kora. Tadi saya juga sempat mencoba dan cukup ini ya, mengeluarkan adrenalin juga sore hari untuk menghilangkan stres juga di akhir pekan. Dan diperkirakan Friska dan juga pemirsa bahwa Dufan ini besok akan mencapai puncaknya, dan tadi kami sempat bertanya bahwa diperkirakan ada sekitar 5.000 lebih pengunjung yang akan datang begitu, dan sudah terdata ada sekitar 5.000 tiket yang sudah terbooking. Friska. Baik Ayah, kita beralih ke Taman Safari dengan Syahreza di sana. Silakan Syahreza dengan laporan Anda. Ya baik Priska dan juga pemirsa, selamat sore. Memang untuk Taman Safari Indonesia di Kabupaten Bogor ataupun di kawasan Puncak saat ini begitu ramai oleh para wisatawan di hari pertama long weekend untuk Isra Mi'raj dan juga Imlek. Namun Priska, saya ingin menjabarkan kepada Anda, seperti inilah situasi terbaru di kawasan Taman Safari Indah. Ini ada wahana angsa terbang. Ini memang didominasi oleh para kalangan keluarga yang memilih untuk menghabiskan waktu liburannya untuk long weekend Imlek dan juga Isra Mi'raj. Selain angsa terbang, ada juga beberapa wahana lainnya, Priska dan juga Mirsa. Ada kora-kora dan juga sepeda air. Ini menarik banyak sekali para masyarakat yang khususnya mayoritas merupakan kalangan keluarga sedang berlibur pada hari ini, di mana informasi yang kami terima ada lebih dari 5.000 orang yang memilih untuk liburan di
di Taman Safari Indonesia. Namun, Rizka dan juga pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Selamat sore, Mas. Dengan Mas siapa sebelumnya? Sore dengan Aji. Mas Aji, hari ini liburan, dalam rangka liburan kah bersama keluarga? Iya. Oke. Mas, apa sih alasannya memilih wisata di Taman Safari? Karena kan tempat wisata kan banyak sekali ya di kawasan Bogor. Ya, menurut saya Taman Safari wisata yang paket lengkap ya. Dengan adanya pertama udah pasti wisata edukasi hewan seperti itu. Lalu ada show-show menarik dari hewan-hewan tersebut juga. Terus ada taman bermainnya juga. Udah gitu ada penginapan, jadi nggak terlalu capek ya untuk kalau misalkan 1 hari PP gitu ya. Jadi kalau misalkan capek banget kita bisa nginep di sini kayak gitu. Itu sih Mas. Mas, berbicara mengenai fasilitas dan harga, apakah sudah sesuai dengan harganya nih pelayanan-pelayanan di Taman Safari ini? Kalau dengan kualitas pelayanan dengan harga ya sebanding lah. Malah menurut saya harusnya mungkin kalau dijualnya dengan harga yang lebih mahal masih wajar juga gitu. Seperti itu sih. Gitu dengan udah gitu kan dia wisata edukasinya bagus, lalu taman bermainnya ini, terus pelayanan dari karyawan atau itunya juga bagus sekali. Terutama juga di food courtnya juga makanan juga enak-enak sih, kayak gitu. Mas, ini kan dalam rangka long weekend Isra Miraj dan juga Imlek. Mungkin ada harapan nggak sih, karena ini kan ini liburan yang sangat begitu panjang. Harapannya apa nih dari Mas Haji? Harapannya sih lebih ke pengendalian lalu lintas aja sih Mas, biar di tol maupun di jalan biasa nggak terlalu macet untuk ke wisatanya seperti itu. Mungkin dengan penerapan jam-jam tertentu kayak gitu kayak waktu tahun baru seperti itu sih. Mas Haji berangkat dari mana nih? Saya dari Jakarta, itu Jakarta Timur. Oke, memang hari ini mayoritas dari Jakarta. Mas Haji, terima kasih atas waktunya, selamat berliburan bersama keluarga. Priska dan juga pemirsa, seperti itulah tadi keterangan dari para wisatawan. Memang lagi-lagi Taman Safari Indonesia menjadi destinasi favorit bagi para warga untuk melakukan wisata untuk long weekend Imlek dan juga Isra Miraj. Kembali ke Anda, Priska. Ya, terima kasih Syareza Zanski melaporkan dari Taman Safari dan juga Ayah Nufus sebelumnya dari Ancol, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah juga menjadi salah satu destinasi wisata pilihan bagi wisatawan yang menghabiskan liburan di Jakarta. Pada libur panjang Isra Miraj dan Imlek, Taman Mini Indonesia Indah menyajikan beragam pertunjukan menarik bagi pengunjung. Momen libur panjang akhir pekan banyak dimanfaatkan warga mengunjungi sejumlah tempat wisata di Jakarta. Di Taman Mini Indonesia Indah misalnya, antusias pengunjung sudah mulai tampak sejak pagi. Mayoritas pengunjung datang membawa keluarga untuk menghabiskan waktu libur panjang Isra Miraj dan Imlek. Karena orang-orang pasti udah pada keluar kota semua ya, jadi kita pengen stay di Jakarta biar lebih tenang gitu aja. Nyari tempat yang outdoor ya buat anak-anak. Iya. Kayaknya di Jakarta jarang tempat outdoor. Selain untuk berwisata dan berolahraga, para pengunjung juga dapat menikmati berbagai acara menarik yang ada di TMII. Di antaranya air mancur Tirta Cerita hingga bazar festival pecinan. Beragam pertunjukan menarik ini akan berlangsung hingga 2 Februari 2025 mendatang. Pemirsa, jelang perayaan Imlek, warga keturunan Tionghoa di Makassar, Sulawesi Selatan mulai berburu pernak-pernik. Mulai dari hiasan dinding, lampion, hingga perlengkapan ibadah. Tidak kalah menarik, amplop dengan motif ular paling diburu oleh warga mengingat tahun ini merupakan shio ular kayu. Menyambut tahun baru Imlek 2025, warga keturunan Tionghoa di Makassar, Sulawesi Selatan mulai berburu pernak-pernik dan perlengkapan ibadah. Seperti di salah satu toko di kawasan Pecinan di Kecamatan Wajo yang ramai sejak awal Januari. Pengunjung berburu lampion, hiasan dinding, lilin ibadah hingga amplop angpau dengan harga bervariasi. Angpau motif ular paling banyak diburu warga. Shio ular diharapkan membawa keberkahan dan kesehatan pada tahun baru Imlek kali ini. Keberkahan, kelimpahan, kesehatan semuanya.
Berarti ini persiapan Imlek ya? Iya, persiapan Imlek. Gimana sih persiapan Imlek untuk tahun ini? Ya, persiapannya bersama keluarga, sama-sama semuanya berkumpul. Harapannya sendiri di tahun Imlek ini? Harapannya di tahun ini semua berbahagia, semua sehat, semua terberkati. Tidak hanya beragam aksesoris, cemilan khas Imlek kue keranjang juga jadi buruan masyarakat. Seperti di industri rumahan yang berada di kawasan Jalan Pajagalan, Kota Bandung ini kerap kebanjiran order. Setiap harinya mereka mampu memproduksi 2.000 kue. Meski proses pembuatan kue berbahan dasar gula merah ini membutuhkan waktu lama, yakni 16 jam, namun lamanya pembuatan sepadan dengan cita rasa yang dihasilkan. Saat ini ada tiga varian rasa, original, pandan, dan kultur, wangi kultur. Yang paling best seller dari rasa dan ukuran paling banyak dibeli? Banyak sih, tetap yang 500 gram dan rasanya yang original. Selain konsumsi pribadi, produksi kue keranjang terus digenjot untuk memenuhi permintaan dari sejumlah daerah di Jawa Barat maupun kota-kota besar lainnya di Indonesia. Di Liputan iNews melaporkan. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2025, pendeta dan sejumlah jemaat umat Tridharma menggelar penyucian patung Buddha Dewa Dewi di sejumlah kelenteng di Surabaya. Pembersihan patung merupakan tradisi sebagai wujud penghormatan kepada para dewa yang kini rohnya ke nirwana. Umat Tridharma menyucikan puluhan arca, rupang atau patung dewa di kelenteng Sukaloka Jalan Coklat, Surabaya Utara, Jawa Timur. Ritual penyucian ini dilakukan setiap tahun jelang perayaan Imlek. Para pengurus dan jemaat kelenteng membersihkan rupang dengan khidmat. Tak hanya itu, altarnya pun dilakukan pembersihan. Dalam pencucian rupang atau patung Buddha ini membutuhkan air, bunga, serta minyak wangi. Ada 2 bak besar untuk penyucian rupang yang kecil, sementara rupang besar cukup dibersihkan mulai ujung mahkota hingga seluruh badan arca. Total ada 30 rupang kecil dan 2 arca besar yang dibersihkan. Nirwana, otomatis yang di sini ini penghuninya itu kan sudah nggak ada. Maksudnya ya nggak ada itu bukan berarti kosong-kosong gitu. Tetap ada yang istilahnya penggantinya. Nah, dengan adanya naik mereka ke nirwana, makanya pada hari esoknya itu kita memandikan, istilahnya rupangnya itu kita mandikan itu supaya bersih. Kan selama setahun ya kena asap, kena debu itu kan kotor. Makanya pada hari ini kita mandikan untuk bersih-bersih itu. Hal yang sama dilakukan pengurus dan relawan kelenteng Hong San Koti, Surabaya. Pembersihan rupang dilakukan dari tanggal 23 hingga 26 Januari 2025. Para pengurus kelenteng menyiapkan air bunga mawar serta air teh untuk menyucikan ratusan rupang ataupun patung dewa yang ada di dalam kelenteng. Kegiatan ini dilakukan seminggu sebelum pelaksanaan Imlek tiap tahunnya. Patung yang dibersihkan antara lain patung Dewa Kongco Kongtik Chon Ong yang merupakan dewa tuan rumah kelenteng tersebut, patung Dewi Makwan Im, serta patung Konco Futek Jensen. Kemarin kita sudah menghantar Dewa Dewi untuk naik nirwana. Nah, hari ini kita bersih-bersih kelenteng, terus mandikan rupang-rupang, kan setahun sekali. Pokoknya sebelumnya Imlek kita ritual melakukan ini. Kelenteng Hong San Koti atau masyarakat sering menyebut Kelenteng Cokro, terletak di Jalan Cokro Aminoto. Kelenteng ini adalah salah satu kelenteng tertua di Surabaya dengan usianya lebih dari 100 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, petugas menerapkan sistem kontraflow untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan saat libur panjang Isra Miraj dan Imlek. Berikut jadwal kontraflow di jalur Jakarta Cikampek dan juga Ciawi. Sejak tanggal 25 hingga 27 Januari 2025 menuju ke arah Cikampek berlaku kontraflow dari kilometer 45 hingga kilometer 70. Berlaku pada pukul 6 pagi hingga 8 malam waktu Indonesia Barat.
Sementara untuk arah sebaliknya ke arah Jakarta, kontraflow berlaku dari tanggal 28 hingga 30 Januari sejak pukul 2 siang hingga 12 malam. Kontraflow dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Untuk tol Jakarta Ciawi Bogor ke arah Ciawi berlaku kontraflow dari tanggal 25 Januari hingga 1 Februari 2025. Dimulai dari kilometer 44 hingga kilometer 66 dari pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Sementara dari Ciawi menuju ke Jakarta berlaku kontraflow dari tanggal 26 Januari hingga 2 Februari 2025 dimulai dari kilometer 21 hingga kilometer 8. Kontraflow berlaku dari pukul 12 hingga 5 sore. Pemirsa, puncak arus lalu lintas libur Isra Mi'raj dan Imlek 2025 diprediksi terjadi hari ini. Sementara puncak arus balik diprediksi terjadi Rabu 29 Januari mendatang. Lalu apa saja antisipasi yang dilakukan Korps Lalu Lintas Polri untuk mengurai kepadatan lalu lintas selama libur panjang? Sudah bergabung bersama kami Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Aris Syahbudin yang sedang berada di Command Center kilometer 29 Cikampek, Korlantas Polri melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Aris, apakah betul puncak arus mudik ini terjadi hari ini? Sesuai dengan prediksi kita dan hasil perhitungan kita dengan teman-teman Kementerian Perhubungan dan teman-teman Jasa Marga, kita prediksikan selama masa libur Imlek dan Isra Mi'raj ini akan terjadi arus mudiknya di tanggal 25 yaitu hari ini dan arus baliknya tadi disampaikan di tanggal 29 pada hari Rabu. Dan ternyata prediksi kita tepat di mana mulai tadi pagi terjadi peningkatan arus lalu lintas terutama Jakarta Cikampek ke arah timur atau ke arah Jawa Tengah di mana peningkatannya sampai dengan 51% dari hari-hari biasa. Namun hal ini tidak terjadi di ruas tol yang lain, terutama yang mengarah ke Puncak maupun ke arah Merak, di mana terjadi peningkatan namun tidak terjadi peningkatan yang signifikan, kecuali memang yang saya sampaikan tadi di arah Cikampek menuju arah timur atau Jawa Tengah dan Bandung. Demikian, Mbak. Ya, dari selain yang arah Cikampek menuju Bandung atau Jawa Tengah ya Pak ya, yang tadi mengalami peningkatan itu, titik-titik mana lagi Pak yang meningkatnya cukup signifikan hari ini? Fenomenanya seperti hari libur biasa, seperti jalur puncak tadi pagi juga terjadi kepadatan, di mana kita memberlakukan one way satu arah ke arah atas dari mulai 07.00 sampai dengan 10.00 yang diikuti juga kontraflow dari arah Jagorawi ke arah atas. Kemudian tadi sore sudah diberlakukan lagi one way arah turun dari arah Puncak ke arah Jagorawi. Jadi ini fenomenanya seperti hari libur weekend. Yang berbeda memang hanya di Jakarta Cikampek yang memang kepadatannya cukup tinggi mulai dari pagi sampai dengan tadi siang dan alhamdulillah sore ini sudah terlihat mengalami tren yang terjadi penurunan. Baik, apa saja rekayasa lalu lintas yang diberlakukan untuk mengurai kepadatan sejauh ini Bapak? Dan mungkin ada yang direncanakan tetapi belum diberlakukan begitu? Manajemen rekayasa lalu lintas yang kita laksanakan sampai dengan saat ini, ada yang kita laksanakan kontraflow seperti di jalur Cikampek ini kita mulai berlakukan tadi mulai dari pukul 9.00 dari mulai kilometer 47 sampai dengan 65. Kemudian kita perpanjang lagi dari kilometer 40 sampai dengan 65 dan alhamdulillah sampai sore ini sudah kita perpendek karena mengingat arus lalu lintasnya juga sudah mulai cenderung turun. Di Puncak tadi kita lakukan one way juga baik ke atas maupun ke bawah dan lokasi-lokasi yang cukup rawan lagi adalah dari Bandung menuju Garut dan Tasik. Ini dilakukan beberapa kali one way lokal karena memang kepadatan arus lalu lintas cukup tinggi bercampur dengan hambatan-hambatan samping yang memang terjadi di sepanjang jalur tersebut.
Baik, ada titik-titik rawan kecelakaan yang perlu diwaspadai oleh pengemudi, Pak, di mana saja jika ada? Baik, untuk rawan-rawan kecelakaan memang kita membaginya ada beberapa hal. Ada yang memang karena kerawanan karena kontur, itu seperti di kilometer 90 sampai dengan 100 jalur Cipularang yang memang jalurnya turun dan menanjak cukup tinggi. Kemudian ada jalur-jalur yang memang cukup panjang, lurus, dan agak sepi. Ini yang biasanya terjadi overspeed, kemudian pada saat terjadi tingkat kelelahan, terjadi tabrak belakang, dan ada juga lokasi-lokasi yang memang rawan karena lingkungannya, seperti jalur arteri, di mana jalurnya sempit, kemudian terjadi peningkatan kepadatan arus lalu lintas, dan di sini yang terjadi rawan adalah tabrak depan dengan depan, Mbak. Baik, ada imbauan lain Bapak bagi para pengendara yang akan melintas di titik-titik yang Bapak sudah sebutkan tadi? Yang pertama diharapkan untuk para pengendara memastikan dulu kesiapan kesehatannya, yang paling utama. Kemudian kendaraannya pun harus sehat. Ya, setelah kendaraan sehat, patuhi aturan lalu lintas yang ada dan arahan dari petugas. Apabila memang lelah, silakan istirahat. Di rest area memang mulai dari tadi pagi terjadi peningkatan penggunaan rest area. Ada beberapa yang memang kita minta masyarakat untuk menggunakan rest area yang di depannya. Kalau memang tidak menemukan rest area, silakan keluar dulu di pintu tol terdekat, kemudian istirahat sampai memastikan bahwa kondisinya benar-benar fit untuk mengadakan perjalanan. Apalagi ini perjalanannya yang libur panjang, dan rata-rata mengambil perjalanan jarak menengah dan jarak jauh, Mbak. Baik, di mana pengendara bisa mendapat informasi atau mengupdate informasi tentang titik-titik dan waktu dari rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh kepolisian, Pak? Untuk rekayasa lalu lintas khususnya yang dilaksanakan di jalur tol memang sudah tertuang dalam SKB yang ditandatangani oleh Kementerian Perhubungan dengan Korlantas dan Bina Marga. Memang untuk rekayasa terbatas yang dilakukan oleh wilayah itu tergantung situasional. Bisa mengikuti media sosial yang ada, itu bisa didapatkan informasi-informasi tersebut, dan bisa juga menggunakan sistem yang ada di jalan tol seperti trafo yang dimiliki oleh Jasa Marga. Itu sudah memuat berbagai macam informasi pemberlakuan manajemen rekayasa khususnya yang dilakukan di ruas tol, dan itu informasinya cukup lengkap, termasuk rest area mana yang memang masih memungkinkan untuk disinggahi dan berapa jauh rest area yang ada, termasuk fasilitas pelayanannya. Jadi informasi itu bisa didapatkan mungkin sambil di jalan, penumpangnya bisa melihat media sosial yang ada dan mendengarkan terus himbauan-himbauan dari media-media yang lain seperti televisi dan radio yang memang kita siarkan secara terus-menerus. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Kombes Pol Aris Syahbudin, Kabak Ops Kakor Lantas Polri sudah bergabung bersama kami di Dialog Sindo Sore hari ini. Selamat bertugas, Bapak. Selamat bertugas, terima kasih, Mbak. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian jenazah korban longsor Pekalongan. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, jenazah Aulia Belinda Kurapak, korban kebakaran Glodok Plaza diserahkan pihak kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kepada keluarga pada Jumat malam. Jenazah mantan pramugari berusia 28 tahun ini dibawa ke Tanah Toraja, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Suasana duka sangat terasa saat kerabat saling menguatkan setelah identitas Aulia Belinda diungkap tim kedokteran forensik Polri. Sejumlah kerabat menghadiri penyerahan jenazah Aulia Belinda Kurapak, salah seorang korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat malam. Identitas pramugari sebuah maskapai swasta ini diungkap berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis.
Penyerahan jenazah dilakukan oleh Kabid Pelayanan Kedokteran Kepolisian Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Kombes Heri Wijatmoko kepada ibu korban Aulia Belinda. Gabungan telah berhasil melakukan identifikasi dan hari ini kami akan menserahkan pada pihak keluarga jenazah atas nama Aulia Belinda Kurapa. Ketiga, terima kasih kepada seluruh warga yang telah berkenan dan bersabar menunggu proses identifikasi korban. Dalam proses pengerjaan ini kami mengutamakan ketepatan buat kecepatan. Dan kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu proses identifikasi yang tidak dapat kami sebutkan sebagai persatu. Setelah diserahkan kepada pihak keluarga, jenazah Aulia dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta untuk diterbangkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang berusia 28 tahun ini dimakamkan di kampung halamannya di Sangala Selatan, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangpati, iNews melaporkan. Sementara itu, Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah mengidentifikasi 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat dengan proses pencocokan DNA. Sementara telah berhasil mengidentifikasi 3 korban dari 14 korban yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya. Dan yang lain masih dalam proses pemeriksaan. Kami memohon maaf apabila dalam pemeriksaan ini memerlukan waktu yang cukup lama karena kondisi jenazah yang terbakar hebat dan atas segala hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pihak keluarga yang telah memberikan data-data antemortem yang sangat dibutuhkan dalam proses identifikasi. Sementara itu, pemirsa, pagi tadi tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian jenazah korban longsor Pekalongan. Sejauh ini tim SAR telah menemukan 23 jasad korban longsor. Petugas SAR gabungan melanjutkan proses pencarian korban bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Petugas menggunakan bantuan dari anjing pelacak untuk mendeteksi korban yang tertimbun di bawah material tanah longsor. Dari data terakhir, sudah ada 23 korban yang ditemukan di TKP. Petugas masih melanjutkan pencarian karena masih ada sekitar 3 korban yang dilaporkan hilang dan belum ditemukan. Sementara itu, melewati medan ekstrim, tim SAR mengirimkan bantuan sembako hingga baju dan obat-obatan untuk warga terdampak longsor di Desa Kasimpar, Petung Kriono, Pekalongan. Tim SAR juga mendirikan posko dan dapur umum di Gereja GKJ Kasimpar yang dekat dengan lokasi terjadinya longsor. Para relawan memasak sejumlah makanan untuk para pengungsi. Sementara proses pencarian para korban masih terus dilakukan. Setidaknya 23 jenazah sudah ditemukan dan teridentifikasi. Ya, untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan Hamzah Hasibuan di posko evakuasi Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat sore Hamzah, sudah ada berapa jenazah korban yang ditemukan dan bagaimana jalannya proses pencarian korban pada hari ini? Ya, selamat sore Priska dan juga pemirsa. Proses evakuasi di hari Sabtu 25 Januari 2025 di TKP Bencana Tanah Longsor Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan ini sudah dihentikan di sekitaran pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat siang tadi. Hal ini dikarenakan hujan deras yang melanda di Kecamatan Petung Kriono ini menyebabkan kabut turun dan juga menghambat dan menghalangi jarak pandang dari para petugas tim SAR di TKP Bencana Tanah Longsor.
Hingga sore ini kami mendapatkan informasi bahwa sudah ada 25 korban yang dilaporkan ditemukan di TKP Tanah Longsor dalam keadaan meninggal dunia. Hingga saat ini kami juga masih akan terus menunggu update data korban ini, apakah akan terus bertambah atau mungkin tim SAR gabungan ini akan memberhentikan ataupun menghentikan proses evakuasi di Kecamatan Petung-Griono. Karena sebelumnya kami sempat bertanya terkait dengan SOP pencarian ini biasanya dilakukan hingga 7 hari. Jika tidak ada permintaan dari keluarga, ini nantinya proses evakuasi akan dihentikan oleh tim SAR gabungan. Nantinya kami juga akan coba mencari informasi apakah korban, karena sebelumnya ada 3 korban hilang ditambah dengan 2 korban yang ditemukan pada hari ini, jadi masih ada 1 sisa korban yang masih belum ditemukan. Namun apakah korban ini juga nantinya ada di lokasi TKP bencana ataupun tidak, kami juga akan kembali memastikan informasi tersebut. Sementara itu, Priska. Ya, Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, korban kelima yang tertimbun tanah longsor di lereng Gunung Anjas-Moro, Jombang ditemukan. Jasad korban ditemukan tertimpa material rumahnya yang hancur. Jasad korban terakhir ditemukan terjepit dan tertimbun material rumahnya yang hancur akibat diterjang longsor. Dalam proses pencarian korban, petugas menggunakan 2 alat berat dan juga anjing pelacak. Dengan ditemukannya korban kelima, maka operasi SAR gabungan di Kecamatan Wonosalam, Jombang akan segera berakhir. Sebelumnya bencana longsor menerjang 4 rumah warga di Desa Sambirejo, Kamis kemarin. 2 warga ditemukan meninggal dunia tertimbun longsor, sementara 3 lainnya mengalami luka-luka. Ini korban kedua berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Sekira ditemukan pukul 16 dan memakan waktu cukup lama untuk proses evakuasinya. Dikarenakan korban ditemukan terjepit di antara material rumah. Jadi banyak peralatan dapur tadi, yang peralatan dapur, terus kayu yang menjepit korban, sehingga proses evakuasinya agak... Pemirsa, banjir besar merendam 7 kecamatan di Cirebon, Jawa Timur. Banjir juga merendam jalan antar kecamatan hingga mengakibatkan kemacetan. Kawasan Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan menjadi salah satu titik banjir terparah yang melanda Cirebon. Intensitas hujan yang tinggi sejak kemarin mengakibatkan sejumlah sungai meluap hingga membanjiri permukiman dan jalanan. Setidaknya ada 7 kecamatan di Cirebon yang terendam banjir dengan ketinggian 1 meter. Tidak hanya merendam permukiman, banjir juga merendam jalan antar kecamatan hingga mengakibatkan kemacetan. Pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten terus dilakukan. Di hari keempat, total pagar laut yang telah dibongkar mencapai 11,75 kilometer. personel gabungan Bakamla, Polair, KKP hingga nelayan dikerahkan di hari keempat pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran terbagi di 3 titik lokasi, yaitu perairan Tanjung Pasir, Kronjo, dan Mauk. Sejauh ini, total 11,75 km pagar laut berhasil dibongkar. Setiap harinya ditargetkan 5 km bambu dibongkar. Kalau target seperti biasa 5 kilo, tapi saya tidak mau berhitung dengan angka dulu, Mbak. Sekarang ini target saya gimana caranya secepatnya kita tarik. Target tetap antara 5 sampai 7. Nah, tapi berdasarkan pengalaman, begitu masuk di jam-jam 2 ke sana, itu udah berawan, kemudian ini udah surut, gelombangnya tinggi. Ini tidak memungkinkan ataupun tidak efektif kalau kita melaksanakan penarikan. Mengingat kedangkalan kapal-kapal seperti ini sudah tidak bisa mendekat lagi. Pembongkaran diperkirakan selesai dalam 9 hari ke depan, menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan ombak. Percepatan pembongkaran pagar laut diharapkan dapat mengembalikan mata pencarian para nelayan yang sempat terhambat.
Dari Tangerang, Banten, Tilami Aulia, Jamie Yasin, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid memastikan 50 sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pagar laut di Kabupaten Tangerang telah dibatalkan. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot, Arsin, menyebut laut yang dipasang pagar laut itu sebelumnya berupa empang atau kolam ikan. Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid melakukan peninjauan lokasi pagar laut di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam kunjungan itu, Menteri Nusron mengungkapkan sekitar 50 sertifikat hak guna bangunan atau HGB dan hak milik HM pagar laut di Kabupaten Tangerang telah dibatalkan karena sertifikat itu berstatus cacat prosedur dan material sehingga batal demi hukum. Dari 50 sertifikat HGB atau HM pagar laut yang telah dibatalkan, legalitasnya adalah milik PT IAM. Sebelumnya, Nusron mengaku sempat berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, terkait legalitas sertifikat pagar laut milik PT IAM. Menurut Nusron, Kades Arsin berupaya menerangkan bahwa pagar laut yang dipasang merupakan lahan kosong yang sebelumnya berupa empang atau kolam yang berubah menjadi hamparan laut karena abrasi. Namun pengakuan Kades itu dibantah oleh Nusron. Nusron berkilah berdasarkan fakta jika lahan secara fisik hilang atau tidak terlihat wujudnya, maka status tanah tersebut sudah hilang. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sana tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, mana ada haknya. Diketahui saat ini terdapat 263 bidang sertifikat HGB HM pagar laut yang tertera di perairan Kabupaten Tangerang. Ratusan sertifikat tersebut dimiliki sejumlah perusahaan dan ada juga perorangan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menuntaskan penyelidikan dan penyidikan pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah anggota Komisi 4 kecewa karena Menteri Kelautan dan Perikanan tidak bisa langsung menjawab siapa dalang di balik pagar laut. Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP membahas polemik pagar laut Kamis siang. Komisi 4 mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono agar segera mengungkap dalang di balik pagar laut yang meresahkan nelayan pesisir Kabupaten Tangerang. Tanamkan ayo jiwa merah putih kita. Jiwa merah kita di berada kita ini. Jangan sampai ada negara dalam negara yang semaunya sendiri mengatur pemerintahan kita. Sekarang ini rakyat sudah menunggu. Rakyat ini menunggu apa endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini, rencana saya Pak. Saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat. Karena persoalannya sudah berlarut-larut. Ini rakyat sudah menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Kami ingin di forum yang terhormat ini, kalau beberapa waktu yang lalu Pak Menteri menyampaikan ini sudah tahap penyidikan, jadi jangan dicabut dulu pagarnya. Kalau sudah ada tahap penyidikan, mungkin berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup. Sudah ada yang patut diduga siapa yang memasang bambu itu. Sampaikan kebenaran itu walau pahit. Nggak usah takut siapa yang masang itu. Di belakang Bapak ribuan nelayan Indonesia siap membackup. Baru terungkap setelah viral, rame di media sosial. Seakan-akan
satu institusi yang besar yang bernama KKP yang mengurus laut itu tidak berfungsi, mohon maaf. Sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya Pak? Belum. Aneh Pak. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga Pak. Bukankah KKP punya semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur Pak, apa masalahnya? Di sisi lain, Komisi 4 mengapresiasi pembongkaran pagar laut yang sudah dilakukan KKP bekerjasama dengan berbagai pihak. Selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk proses penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Mencari tahu siapa di bawah belakang ini. Saya sih maunya secepat-cepatnya. Tadi saya minta juga secepat-cepatnya, tapi dari kementerian karena ini terkait dengan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain. Jadi kita beri waktulah Pak Menteri, mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa untuk kepentingan rakyat juga gitu. Jadi saya rasa nggak perlu tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan selain di perairan Kabupaten Tangerang, terdapat 196 kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang telah ditangani KKP. Kita sedang lakukan investigasi juga ke sana. Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya. Tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media gitu. Nah, kemudian di Jakarta ini menjadi sangat sensitif karena situasinya kan sedemikian rupa ya. Jadi tapi kan kita juga langsung bertindak. Jadi begitu itu terjadi kita langsung bertindak seperti yang kami janjikan kepada Komisi 4 DPR RI. Kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif. Sampai tadi keluar satu kesimpulan bahwa ada baiknya juga kemudian undang-undang yang berkaitan dengan kelautan ini kemudian dilakukan sinkronisasi. Pembongkaran pagar laut masih berlanjut hingga tuntas sepanjang 30,16 km. KKP meminta dukungan semua pihak dalam pengawasan kawasan pagar laut usai pembongkaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Bambu hasil pembongkaran pagar laut di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang bakal dijadikan barang bukti. Namun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga mempersilahkan nelayan memanfaatkannya untuk penangkaran kerang hijau. Pagar laut sepanjang 30,16 km sedang dibongkar secara gotong royong melibatkan berbagai pihak. Nantinya pagar laut dari bambu tersebut akan dijadikan sebagai barang bukti. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mempersilahkan nelayan untuk memanfaatkan pagar laut yang telah dibongkar di perairan utara Kabupaten Tangerang. Sebagai barang bukti, lalu kemudian juga bisa jadi itu bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk penangkaran kerang. Ya, kerang hijau ya. Itu jadi kerang hijau bisa dimanfaatkan. Sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, para nelayan di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten memanfaatkan pagar bambu yang telah dicabut untuk membangun gubuk dan tambak kerang hijau. Pagar bambu yang berhasil dikumpulkan, nelayan letakkan di dermaga Tanjung Pasir. Dalam 3 hari, nelayan sudah mengumpulkan sedikitnya 200 bambu. Saya yang namanya bambu daripada mubazir, ya lebih kita manfaati. Karena kalau nggak diambil sayang, ya ke satu meringankan ya pekerja yang lain lah, dari kita saling bantu. Ya intinya kita amankan, ya ini kan sedikit membantu buat usaha juga. Ya pengennya mana mau bikin gubuk, buat gubuk. Ataupun kalau buat kerang hijau, tapi saya juga yang namanya nelayan kayaknya mah 5%, tapi saya usahakan buat bikin gubuk. Iya.
Nelayan Tanjung Pasir sangat senang dapat ikut serta dalam pembongkaran pagar laut. Selain jalur untuk mencari ikan menjadi lebih bersih, juga dapat membawa pulang bambu tersebut. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perhubungan mengusulkan pemberlakuan kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere pada 24 hingga 27 Maret 2025. Hal ini untuk mengurai kemacetan karena Hari Raya Nyepi berdekatan dengan Lebaran Idul Fitri 2025. Menteri Perhubungan Dudi Puwagandi membahas wacana Work from Anywhere atau WFA menjelang libur Nyepi dan Idul Fitri 2025. Seperti diketahui, Hari Raya Nyepi tahun 2025 jatuh pada Sabtu 29 Maret, didahului dengan cuti bersama pada Jumat 28 Maret. Apabila sesuai prediksi, Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025. Dengan waktu libur yang berdekatan, Menteri Perhubungan menilai kebijakan WFA dapat membantu mengurai lonjakan arus mudik. Menteri Agama Nasaruddin Umar pun mendukung usulan ini agar masyarakat dapat bersilaturahmi lebih panjang saat Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025. Hingga saat ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah sedang mengkaji penerapan work from anywhere selama libur Nyepi dan Idul Fitri tahun ini dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di New Delhi, India dalam rangka kunjungan kenegaraan. Prabowo disambut sejumlah pejabat tinggi negara dan puluhan WNI yang tinggal di India. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Air Force Station Pala, New Delhi, India pada Kamis malam waktu setempat. Prabowo disambut langsung sejumlah pejabat tinggi, di antaranya State Minister of External Affairs Pabitra Margarita, Commanding Chief Palam Air Force Air Commodore Mehta, dan Dubes India untuk Indonesia Sandip Chakravorty. Setibanya di hotel, Prabowo juga disambut puluhan WNI yang tinggal di India. Mereka pun antusias dan senang bisa bertemu dan berjabat tangan langsung dengan Prabowo. Kami selaku mahasiswi di sini itu sama saja seperti perwakilan dari Indonesia dan senang sekali berkesempatan untuk menyambut Bapak Presiden dengan sangat dekat seperti tadi. Ya mungkin kita nggak nyangka lah bahwa Pak Prabowo bakal jabatan kita satu-satu, tapi ya kita semua bersyukur lah ya. Bersyukur banget punya presiden yang mau turun langsung sama rakyat. Dalam kunjungan kenegaraan ini, Prabowo akan hadir sebagai chief guest pada perayaan Hari Republik India ke-76. Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden India Draupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi. Agenda tersebut akan membahas berbagai isu strategis, termasuk penguatan kerjasama kedua negara. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India siap untuk menarik investasi pemerintah dan investor besar India. Pertemuan bilateral sektor perdagangan dan investasi akan menghasilkan sejumlah perjanjian dan MOU di berbagai sektor. Presiden Prabowo Subianto akan bertemu bilateral dengan Presiden India Draupadi Murmu dan Perdana Menteri India Narendra Modi, membahas kemitraan dan kerjasama strategis di sektor perdagangan, industri, dan investasi. Selain itu, Presiden Prabowo juga dijadwalkan akan bertemu dengan para tokoh industri dan pengusaha untuk menarik investasi di Indonesia. Sejumlah perjanjian pertukaran MOU meliputi berbagai bidang, di antara bidang perindustrian dan perdagangan, potensi maritim, pengembangan teknologi dan digital, serta kesehatan. Seperti diketahui, Indonesia dan India memiliki hubungan perdagangan yang sangat erat.
India merupakan salah satu negara tujuan ekspor terbesar di Indonesia. Sementara itu Indonesia juga merupakan salah satu negara tujuan investasi asing terbesar di India. Dalam catatan Kementerian Perdagangan, nilai perdagangan Indonesia dan India pada tahun 2023 tercatat mencapai 27 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara nilai investasi India di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 275,3 juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu dilihat dari rincian perdagangan Indonesia-India pada tahun 2023, tercatat ekspor Indonesia ke India sebesar 20,3 miliar dolar. Untuk impor Indonesia dari India tercatat sebesar 6,7 miliar dolar Amerika Serikat dan surplus perdagangan Indonesia-India sebesar 13,6 miliar dolar Amerika Serikat. Beberapa produk yang dapat dijadikan unggulan dalam kerjasama perdagangan Indonesia-India antara lain produk ekspor utama Indonesia ke India tahun 2023, coal palm oil, stainless steel, copper ores, dan articles of jewelry. Secara kumulatif, perdagangan Indonesia-India tahun 2023 mencapai 27 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai perdagangan yang sangat potensial, sementara nilai investasi India di Indonesia tahun 2023 sebesar 275,3 juta, terdiri dari 1.457 proyek. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk melakukan penghematan belanja APBN dan APBD tahun 2025 sebesar 306,69 triliun rupiah melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Dalam Inpres tersebut disebutkan rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non-operasional. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk melakukan penghematan belanja APBN dan APBD tahun 2025 sebesar 306,69 triliun rupiah. Aturan tersebut tertuang dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam Inpres tersebut disebutkan rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non-operasional. Sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Namun demikian penghematan belanja ini dikecualikan untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Dalam instruksinya, Prabowo meminta efisiensi belanja sebesar 306,69 triliun rupiah ini dilakukan dengan cara review masing-masing atas anggaran belanja di kementerian lembaga sebesar 256,1 triliun rupiah dan dana transfer ke daerah sebesar 50,59 triliun rupiah. Efisiensi belanja diprioritaskan selain dari anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, rupiah murni pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025. Anggaran yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak Badan Layanan Umum, kecuali yang disetor tahun anggaran 2025 ke kas negara, serta anggaran yang bersumber dari surat berharga syariah negara dan menjadi underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN. Prabowo meminta seluruh Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra komisi di DPR RI untuk mendapat persetujuan. Setelah disetujui, seluruh menteri diminta melapor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani paling lambat 14 Februari 2025. Sementara itu, para kepala daerah diminta untuk menyesuaikan APBD 2025. Hal ini sebagai imbas dari dana TKD sebesar 50,59 triliun yang dipangkas. Komisi 4 DPR RI mempertanyakan rencana Kementerian Kehutanan yang akan mengubah 20,6 juta hektar hutan cadangan di Indonesia menjadi area pertanian dan sumber energi. Komisi 4 DPR menilai pemanfaatan hutan cadangan akan berdampak serius jika mengesampingkan kajian mendalam dan komprehensif. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Kehutanan, Raja Juliantoni, sejumlah anggota Komisi 4 mempertanyakan rencana Kementerian Kehutanan yang akan mengubah 20,6 juta hektar hutan cadangan di Indonesia menjadi area pertanian dan sumber energi. Anggota Komisi 4 dari fraksi Partai Nasdem Arif Rahman menegaskan, rencana kementerian yang akan mengubah 20,6 juta hektar hutan cadangan di Indonesia harus berdasarkan kajian, bukan sekedar identifikasi semata. Arif menilai pemanfaatan 20 juta hektar hutan cadangan akan berdampak serius jika mengesampingkan kajian mendalam dan komprehensif. Karena ini harus ada kajian yang mendalam, Pak, bukan hanya identifikasi. Karena Bapak di media menyampaikan berdasarkan identifikasi saya, ya kan, lahan ini bisa
menjadi lahan untuk ketahanan pangan dan air gitu loh. Nah ini harus jelas karena kalau identifikasi itu menurut saya tidak memenuhi unsur karena ini tidak boleh serampangan masalah hutan ini karena dampaknya di kemudian hari ini akan jadi masalah buat masyarakat. Sebelumnya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan rencana untuk mengubah 20,6 juta hektar hutan cadangan di Indonesia menjadi area pertanian dan sumber energi. Rencana tersebut dinilai bukan merupakan perusakan hutan atau deforestasi, namun memaksimalkan fungsi hutan. Di sela-sela agenda World Economic Forum Davos, pemerintah Indonesia meraih komitmen hubungan kemitraan dari Amerika Serikat. Amerika berjanji akan memperkuat kerjasama bidang perekonomian. Pemerintah Amerika Serikat Donald Trump mulai menjalin hubungan bilateral dengan negara lain, tak terkecuali dengan Indonesia. Melalui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio secara khusus menelpon Menteri Luar Negeri Sugiono di sela-sela pertemuan World Economic Forum Davos. Dalam pembicaraan via sambungan telepon Menlu Sugiono dan Menlu Marco Rubio sebagai fokus memperkuat keamanan dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik serta memperluas kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Menteri Sugiono optimistis hubungan bilateral Indonesia dengan pemerintahan Presiden Donald Trump akan terus berkembang selama masa jabatannya. Indonesia dan Amerika juga perlu meningkatkan kolaborasi perekonomian di sektor pembangunan berkelanjutan. Jelang perayaan Imlek, warga keturunan Tionghoa mulai berburu pernak-pernik. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinda Sore. Jelang perayaan Imlek, warga keturunan Tionghoa di Makassar, Sulawesi Selatan mulai berburu pernak-pernik. Mulai dari hiasan dinding, lampion, hingga perlengkapan ibadah. Tidak kalah menarik, amplop dengan motif ular paling diburu warga. Mengingat tahun ini merupakan shio ular kayu. Menyambut Tahun Baru Imlek 2025, warga keturunan Tionghoa di Makassar, Sulawesi Selatan mulai berburu pernak-pernik dan perlengkapan ibadah. Seperti di salah satu toko di kawasan Pecinan di Kecamatan Wajo yang ramai sejak awal Januari. Pengunjung berburu lampion, hiasan dinding, lilin ibadah hingga amplop angpau dengan harga bervariasi. Angpau motif ular paling banyak diburu warga. Shio ular diharapkan membawa keberkahan dan kesehatan pada Tahun Baru Imlek kali ini. Keberkahan, kelimpahan, kesehatan semuanya. Berarti ini persiapan Imlek ya? Iya, persiapan Imlek. Gimana sih persiapan Imlek untuk tahun ini? Ya, persiapannya bersama keluarga, sama-sama semuanya berkumpul. Harapannya sendiri di tahun ini? Harapannya di tahun ini semua berbahagia, semua sehat, semua terberkati. Tidak hanya beragam aksesoris, cemilan khas Imlek kue keranjang juga jadi buruan masyarakat. Seperti di industri rumahan yang berada di kawasan Jalan Pajagalan, Kota Bandung ini kerap kebanjiran order. Setiap harinya mereka mampu memproduksi 2.000 kue. Meski proses pembuatan kue berbahan dasar gula merah ini membutuhkan waktu lama, yakni 16 jam, namun lamanya pembuatan sepadan dengan cita rasa yang dihasilkan. Saat ini ada tiga varian rasa, original, pandan, dan kultur, wangi kultur. Yang paling best seller dari rasa dan ukuran paling banyak dibeli? Banyak sih, tapi yang 500 gram dan rasanya yang original. Selain konsumsi pribadi, produksi kue keranjang terus digenjot untuk memenuhi permintaan dari sejumlah daerah di Jawa Barat maupun kota-kota besar lainnya di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.
Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2025, pendeta dan sejumlah jemaat umat Tridharma menggelar penyucian patung Buddha Dewi-Dewi di sejumlah kelenteng di Surabaya. Pembersihan patung merupakan tradisi sebagai wujud penghormatan kepada para dewa yang kini rohnya di nirwana. Umat Tridharma menyucikan puluhan arca, rupang atau patung dewa di kelenteng Sukaloka, Jalan Coklat, Surabaya Utara, Jawa Timur. Ritual penyucian ini dilakukan setiap tahun jelang perayaan Imlek. Para pengurus dan jemaat kelenteng membersihkan rupang dengan khidmat. Tak hanya itu, altarnya pun dilakukan pembersihan. Dalam pencucian rupang atau patung Buddha ini membutuhkan air, bunga, serta minyak wangi. Ada 2 bak besar untuk penyucian rupang yang kecil, sementara rupang besar cukup dibersihkan mulai ujung mahkota hingga seluruh badan arca. Total ada 30 rupang kecil dan 2 arca besar yang dibersihkan. Nirwana, otomatis yang di sini ini penghuninya itu kan sudah nggak ada. Maksudnya ya nggak ada itu bukan berarti kosong-kosong gitu, tetap ada yang istilahnya penggantinya. Nah, dengan adanya naik mereka ke nirwana, makanya pada hari esoknya itu kita memandikan, istilahnya rupangnya itu kita mandikan itu supaya bersih. Kan selama setahun ya kena asap, kena debu itu kan kotor. Makanya pada hari ini kita mandikan untuk bersih-bersih itu. Hal yang sama dilakukan pengurus dan relawan kelenteng Hong San Koti, Surabaya. Pembersihan rupang dilakukan dari tanggal 23 hingga 26 Januari 2025. Para pengurus kelenteng menyiapkan air bunga mawar serta air teh untuk menyucikan ratusan rupang ataupun patung dewa yang ada di dalam kelenteng. Kegiatan ini dilakukan seminggu sebelum pelaksanaan Imlek tiap tahunnya. Patung yang dibersihkan antara lain patung Dewa Kongcho Kongtik Chon Ong yang merupakan dewa tuan rumah kelenteng tersebut, patung Dewi Ma Kuan Im, serta patung Kongcho Futek Chensen. Kemarin kita sudah menghantar dewa-dewi untuk naik nirwana. Nah, hari ini kita bersih-bersih kelenteng, terus mandikan rupang-rupang, kan setahun sekali. Pokoknya sebelumnya Imlek kita ritual melakukan ini. Kelenteng Hong San Koti atau masyarakat sering menyebut Kelenteng Cokro, terletak di Jalan Cokro Aminoto. Kelenteng ini adalah salah satu kelenteng tertua di Surabaya dengan usianya lebih dari 100 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan juga berita internasional. Lengkap di sindonews.com. Saya Priska Papilaya, mewakili tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.